Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia raja di atas segala raja. Kejadian 19 ayat 32, marilah kita memberikan minuman anggur kepada ayah kita lalu bersetubuh dengannya. Iya kan, ini ya yang ayat-ayat seperti itu memang ada ya. Ketika Lot, kalau kalian sebutnya Nabi Lut gitu ya, Lot ini ketika Sodom dan Gomora, kota Sodom dan Gomora dihancurkan, di bumi hanguskan oleh Tuhan karena dosa penyimpangan seksual atau LGBT ya. Itu antara Abraham itu kan pamannya Lot ya, pamannya Lot itu Abraham. Itu sudah tawar-tawaran dengan Allah. Kalau ada di kota ini 50 saja orang benar, apakah engkau akan menghancurkan kota ini? Kata Abraham. Allah menjawab apa? Kalau ada 50 orang saja yang benar di kota ini, saya tidak akan hancurkan. Aku tidak akan menghancurkan kota ini. Tidak akan membumi hanguskan. Lalu tawar, kalau 15 bagaimana Tuhan? Kalau 10 bagaimana? Apakah tetap akan di bumi hanguskan? Kalau ada pun 10, saya tidak akan membumi hanguskan kota Sodom dan Gomora ini. Waduh, ternyata nggak nyampe 10 teman-teman. Ya, kalau 5 bagaimana Tuhan? Hah? Kalau 5 bagaimana? Juga tidak akan di bumi hanguskan kalau ada 5. Dan sayangnya jumlah keluarga Lot, dia cuma punya 2 anak, lalu dia suami istri itu hanya 4 teman-teman, di bawah 5. Ya kurang 1 orang benar, ya kan? Kalau ada 5 orang saja orang benar di kota Sodom dan Gomora ini, Tuhan tidak akan bumi hanguskan itu. Begitu baiknya Tuhan ini ya, begitu baiknya Allah ini teman-teman. Tetapi karena hanya 4 orang, Lot dengan 2 anak perempuan dan 1 istri itu disuruh keluar oleh Allah, keluar, tinggalkan sebelum kota itu di bumi hanguskan. Tapi ke istrinya ini udah diwanti-wanti, jangan melihat ke belakang. Kalau pas kau keluar, lurus aja pandangannya, nggak boleh kau lihat-lihat lagi ke belakang. Mungkin pajeromu ketinggalan, ya kan, perhiasanmu, intan berlianmu ketinggalan, nggak usah lihat ke belakang, maju saja. Tapi dasar ibu-ibu ya kan, mungkin ada mungkin barangnya yang berharga, mungkin HP-nya ketinggalan ya kan. Ngelihat ke belakang tuh si ibu Lut. Apa yang terjadi? Dia menjadi tiang garam teman-teman. Ya. Pesannya di situ adalah Tuhan itu memang panjang sabar. Bayangkan 5 saja orang benar, gak akan di bumi hanguskan, gitu. Ya, 5 saja gak akan di bumi hanguskan. Tapi sayang cuma 4, gitu. Terpaksa lah di bumi hanguskan semuanya. Sampai api belerang turun dari langit tuh, membumi hanguskan kota Sodom dan Gomora. Begitu bencinya, begitu murkanya Tuhan Allah itu dengan dosa percabulan, ya, dosa penyimpangan seksual, LGBT. Saya sedih banget teman-teman, ya. Sebagai orang Minang saya malu sekali itu ya. Guru SMA, viral itu, guru SMA, bapak-bapak PNS pakai baju dinas, lalu di kamar mandi masjid, di kamar mandi masjid, di WC-nya masjid, mereka mengadakan hubungan sesama jenis. Si bapak ini mungkin udah umur 50-an,
Lalu yang laki-laki itu paling 20-an. Katanya bekas muridnya, saya nggak tahu. Itu beritanya viral. Bisa Anda cari. Malu teman-teman. Ternyata saya baru baca satu berita. Indonesia itu perkembangan LGBT-nya nomor 5 terbesar di dunia. Ya ampun. Nomor 5 terbesar di dunia, teman-teman. Indonesia yang mayoritasnya apa gitu loh. Hah? Nah itulah teman-teman ya. Kenapa itu mereka kadang tertangkap ya kan, sedang membuat pesta di Bogor pada beberapa kali itu. Kenapa nggak digeruduk kayak kalian menggeruduk gereja gitu loh? Hah? Kenapa nggak digeruduk? Kenapa gereja yang digeruduk gitu? Tempat-tempat orang maksiat begitulah yang harus digeruduk sebenarnya, bukan tempat orang menyembah Tuhannya. Tempat dia beribadah kepada Tuhannya. Harusnya tempat-tempat maksiat seperti itu tuh digeruduk. Itu baru benar. Makanya maaf ya, saya kadang berpikir Tuhan Tuhan memang segala sesuatu tidak bisa terjadi tanpa seizin Tuhan gitu loh. Kenapa? Apakah Tuhan itu begitu murka dengan kita? Dia pilih-pilih itu daerah. Secara inventaris saya gitu loh, yang dipilih-pilih itu ya, iya ada daerah yang itu yang suka geruduk-geruduk gereja gitu loh, ya sorry to say, tapi itu faktanya. Nah itulah, kembalilah kepada Anda masing-masing. Oke, jadi yang tadi, yang ayatnya tadi Anda tampilkan, Mr. M, ya, baiklah kita, ya kan gimana? Mau menidurin ayah kita, itu anaknya Lot yang perempuan, anaknya Lot. Dia punya anak 2 perempuan. Anak 2 perempuan ini khawatir bakal tidak punya keturunan gitu. Karena semua orang sudah metong di kota Sodom dan Gomora, itu nggak ada laki-laki lagi, udah metong semua, nggak ada perempuan juga. Semua di bumi hanguskan, cuman mereka berempat aja yang hidup. Bertiga, anaknya 2, Lot 1. Jadi anaknya 2 ini mungkin imannya mungkin juga sudah tercemar, ya kan? Dan mungkin dia diselamatkan juga karena imannya Lot kayaknya. Saya pikir seperti itu. Nah, anaknya 2 inilah tadi yang meniduri bapaknya supaya punya keturunan. Bayangkan manusia ini ya. Aduh. Udah murka Tuhan sudah ada di depan mata mereka, tetapi masih tegar tengkuk, masih berani-berani berbuat dosa yang menentang Tuhan gitu. Ayah sendiri ditidurin, dibikin mabok, habis itu diperkaos gitu oleh mereka berdua ini. Nah itulah ya. Itu anaknya Lot loh. Anaknya Lot gitu loh. Masih dekat hubungan kekerabatannya dengan Abraham, bapak orang beriman. Berarti itu kan termasuk cucunya Abraham, anak dari ponakannya Abraham. Lot ini ponakannya Abraham. Nah, cewek 2 ini anaknya Lot, berarti itu cucu Abraham juga gitu loh, dari ponakan dia. Kan gitu. Itu aja Abraham disebut bapak orang beriman, tapi cucunya jauh dari itu gitu. Nah itu ya teman-teman ya, memang manusia ini ya, kalau Tuhan itu nggak datang ke dunia ini menjadi manusia untuk menjadi penebus, untuk menjadi juru selamat, nggak ada yang selamat teman-teman. Semua kita ini nyemplung ke neraka semua, ya. Padahal neraka itu disediakan oleh Allah untuk iblis dan anak buahnya, itu malaikat sorga yang sudah melakukan pembangkangan kepada Tuhan. Dia itulah yang menjadi iblis, mereka itulah yang menjadi iblis dan setan pada hari ini, yang menjerumuskan semua manusia ini ke neraka. Bayangkan jaraknya Abraham, bapak orang beriman, ponakannya Lot. Lot punya anak 2 cucu, itu pun tidak beriman teman-teman. Apalagi sekarang jaraknya berapa jauh itu ke bapak orang beriman itu kita. Ya kan? Nah itulah makanya
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah itu nuzul ke dunia ini menjadi manusia, itu karena besar kasihnya kepada kita, kepada manusia ini. Karena Tuhan tahu kau tanpa aku ya tidak akan bisa masuk surga, semua kau ke neraka sono. Ya kan, tidak ada yang bisa dengan perbuatan baikmu. Mana bisa kau sogok Tuhan mau ke neraka, mau ke surga? Nggak bisa. Tuhan tuh nggak butuh sogokan, ya nggak butuh. Mau berbuat baik sebesar apapun, mau beramal sebesar apapun, nggak akan bisa membawamu ke surga itu. Karena surga itu tempat yang maha kudus. Dialah